Shalom adik-adik, shalom. Salam jumpa bersama dengan Miss Magda dalam konten pembelajaran komunikasi kali ini. Nah adik-adik, sebelum kalian melanjutkan mendengarkan konten hari ini, Miss Magda mau ingatkan untuk adik-adik berdoa terlebih dahulu saat adik-adik akan melanjutkan atau mendengarkan podcast ini. Kalau belum berdoa, silahkan podcast ini di pause adik-adik, lalu berdoalah sebentar. Setelahnya kalian bisa mengaktifkan tombol play untuk melanjutkan podcast ini. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, Miss Magda berharap kabar kalian semuanya sehat, kabar kalian semuanya semangat, dan kabar kalian semuanya selalu sukacita. Baik adik-adik, kali ini Miss Magda mau melanjutkan tentang bahasan mengenai fubbing adik-adik. Ya, fubbing. Fubbing ini singkatan dari phone snubbing ya. Adik-adik tahu sekali bahwa fubbing ini adalah sebuah tindakan di mana adik-adik mengabaikan atau tidak mempedulikan orang-orang di sekelilingmu karena kamu sibuk dengan handphone. Nah, efek dari fubbing ini yang paling buruk dirasakan oleh orang yang sedang kalian ajak bicara, ya, alias kita sebut sebagai penerima phone snubbing. Nah, ada sebuah penelitian kesehatan adik-adik yang diterbitkan di Journal of Applied Social Psychology. Orang yang merasakan snubbing akan menganggap dirinya sangat buruk ketika diperlakukan demikian. Ada rasa bahwa kebutuhan mendasar mereka tidak dipenuhi oleh teman bicaranya. Ya, mulai dari rasa memiliki, harga diri, kemudian keberadaan dirinya yang dianggap kurang berarti, bahkan sampai pada kontrol diri. Nah, adik-adik ketika seseorang mempap dirinya, ya, phone snubbing, ya, atau mempap dirinya, dia akan merasa ditolak, dikucilkan, dan merasa tidak penting. Nah, perasaan-perasaan ini adik-adik berdampak sangat besar pada kesehatan mental seseorang. Dan orang yang mengalami phone snubbing akan cenderung melakukan phone snubbing juga di kemudian hari. Jadi untuk mengosongkan yang dirasakannya saat itu, ia juga ikut mengambil telepon atau ponsel dan dia akan melakukan fokus yang sama. Nah, ini seperti halnya lingkaran setan sebetulnya adik-adik. Nah, sekarang Miss Magda mau bantu untuk mengajak adik-adik melihat apa sih tandanya kalau orang sedang mengalami fubbing atau phone snubbing. Nah, adik-adik, tanda utamanya adalah para pelaku fubbing ini selalu ada ponsel di tangannya. Jika ada ponsel selalu ada di tangan, khususnya tangannya adik-adik saat bertemu langsung dengan orang lain. Nah, adik-adik nih ya, kemudian menerima panggilan telepon, lalu membalas pesan singkat atau mengecek notifikasi yang masuk, bahkan melihat sosial media. Nah, ini sudah disebut dengan perilaku fubbing adik-adik. Ya, contoh yang lain yang juga merupakan tanda adik-adik adalah seorang fubber atau seorang phone snubbing ya, disebutnya fubber. Yaitu melakukan dua percakapan sekaligus, yakni dengan orang yang ada di hadapan adik-adik juga dengan orang yang ada di ponselmu. Kemudian yang berikutnya, kamu memegang atau meletakkan ponsel di dekatmu terus-terusan. Ya, saat sedang makan bersama keluarga atau dengan teman. Kamu mengeluarkan ponsel dan bahkan selalu menempatkannya di sisi piringmu. Nah, adik-adik, yaitu seperti memberi kesan berjaga-jaga bahwa kamu sedang menunggu panggilan penting. Padahal kan tidak ya. Ada studi yang mengatakan atau penelitian yang mengatakan kehadiran ponsel di tengah-tengah interaksi langsung ini pun sudah membuat orang merasa kurang terhubung loh adik-adik. Nah, kemudian ciri-ciri yang lain adalah memeriksa ponsel setiap detik. Nah, ini adalah ciri-ciri fubbing atau fubber. Nah, coba deh perhatian adik-adik, kalau kalian ingat-ingat tertuju pada apa? Apakah hanya tertuju pada ponsel? Sebentar-sebentar lihat ponsel, sebentar-sebentar ngelirik ponsel ya. Entah itu ada atau tidak ada orang yang
di depanmu adik-adik. Jadi udah kayak kebiasaan aja gitu. Nah itu adalah beberapa ciri untuk adik-adik mengenal apakah adik-adik ini seorang faber atau bukan ya. Nah kemudian adik-adik, hari ini Miss Magda akan lengkapi gimana ya cara menghentikan kebiasaan fabbing ini ya. Bagaimana cara menghentikan kebiasaan fabbing. Nah kemarin pekan lalu adik-adik masih ingat ya, Miss Magda menyampaikan pesan ya, taruh ponsel di tas atau jauhkan dari tempat kamu duduk. Bisa di tas atau mungkin sengaja tidak ditaruh di meja tapi di saku celana bisa, saku baju juga bisa. Nah adik-adik tahu ya, orang sekarang ini sulit sekali lepas dari ponselnya. Bahkan sebuah penelitian menemukan bahwa dorongan untuk mengecek media sosial lebih kuat daripada dorongan untuk adik-adik bertemu atau berkomunikasi langsung. Namun kebiasaan ini bisa diubah kok adik-adik ya. Yang pertama kemarin Miss Magda sampaikan ya, taruh ponselmu sedikit berjarak dari meja atau tempat kamu duduk. Kemudian kalau perlu ada zona larangan ponsel saat adik-adik makan ya. Jauhkan ponsel dari adik-adik selagi adik-adik makan. Makan juga butuh fokus loh adik-adik. Selain itu, makan pagi, makan siang atau makan malam juga adalah waktu yang tepat untuk kamu ngobrol bersama keluarga atau fokus diam saja tidak berbicara saat makan. Atau bisa juga sekedar membicarakan hal-hal yang ringan saat makan. Jadi kamu bisa melakukannya ya, ada zona larangan ponsel saat makan atau berkumpul dengan orang lain. Nah kemudian untuk mengalihkan perhatian adik-adik pada ponsel gimana dong? Nah caranya adik-adik ngobrollah dengan orang yang ada dekat dengan adik-adik atau yang ada di hadapanmu. Lakukan obrolan yang tulus tanpa merisaukan apa yang kemungkinan muncul di layar ponselmu. Nah, adik-adik belajar yang namanya tenang, sadar, dan adik-adik belajar tentang fokus dalam hal ini. Oke? Nah, kemudian selain itu adik-adik juga belajar meninggalkan ponsel ya, pelan-pelan belajar meninggalkan ponsel. Misalnya saat kalian bepergian ke minimarket ya, atau ke pasar, atau menyapu halaman, coba deh tinggalkan ponsel kamu di kamar atau simpan di laci. Lalu nikmati kegiatanmu saat itu dan beri perhatian penuh pada setiap kegiatan yang kamu lakukan. Oke adik-adik, demikianlah podcast edisi kali ini. Pekan depan Miss Magda akan lanjutkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.